Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Yunisa Nurisa MPD, selaku Kepala Sekolah SMK Pelita Ciampea 1 Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin mencoba berbagi pengalaman mengenai kegiatan prakarsa perubahan yang ada di sekolah kami. Mana prakarsa perubahan yang dituangkan dalam kalimat yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis, kreativitas, dan juga bekerja tim secara di dalam program kantin kewirausahaan. Dalam program perubahan prakarsa perubahan ini diharapkan bisa memberikan banyak masukan atau inspirasi pada teman-teman semua, di mana memang SMK Pelita 1 Ciampea sebelumnya sudah dilakukan berupa kantin kewirausahaan, namun masih banyak hal-hal yang perlu dimaksimalkan dan diupayakan secara optimal agar lebih bisa menciptakan atau memperoleh hasil yang lebih maksimal. Mari kita simak pembiasaan-pembiasaan dari prakarsa perubahan yang ada di SMK Pelita 1 Ciampea. Selamat menyaksikan. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan penyusunan untuk penyusunan kalimat prakarsa perubahan. Hari ini berarti sudah kita sepakati diawali dari penyusunan atap, yaitu adanya awal atau aset, kemudian tantangan aksi dan pembelajaran. Maka kita simpulkan untuk di SMK Pelita muncul kalimat prakarsa perubahan yang akan kita implementasikan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis, kreativitas, dan kerjasama tim dalam program kantin kewirausahaan. Kantin kewirausahaan kita kan sudah berjalan sampai 1,5 tahun ya, dan juga evaluasi yang kita dapatkan selama kurun waktu 1,5 tahun itu adalah bukan hanya saja sekedar kepada produk yang mereka buat seperti tidak, tapi lebih kepada ternyata mereka itu banyak mengalami kesulitan ketika harus menentukan suatu target jual atau harga dasar yang nantinya merupakan dasar mereka untuk menjual produk tersebut. Kira-kira siapa dimulai dari siapa? Mungkin bapak dulu ya, ada dan nama ya, supaya lebih berarti yang dibalikan menurut PKK yang sama-sama dari PKK dan kemudian lebih jelas pada yang diharapkan ini, mungkin kita kedua dari diri kedua. Apa sih untuk memulai bisnis itu? Bagaimana sih? Kapan tepatnya? Nah, ini selalu menjadi momok kalian ya, yang menjadi pertanyaan kalian yang memang pemula belum memulai suatu usaha. Ini pastinya menjadi pertanyaan yang memang wajar sekali ya. Bisnis yang bagus itu yang bagaimana sih itu? Nah, beliau menjawab, bisnis yang bagus itu adalah yang dibuka, yang dilakukan, bukan yang ditanyain terus. Ketemu si A nanya, kalau bisnis ini bagus nggak ya? Nanti laris nggak ya? Banyak peminatnya nggak ya? Nggak, ketemu lagi dengan si B, nanya lagi. Konsep daripada kantin kewirausahaan adalah makanan yang bisa disajikan dengan bisa dikonsumsi oleh kita. Masakan yang higienis, masakan yang sehat, makanan yang benar-benar bisa dikonsumsi oleh kita. Nah, itu adalah moto daripada kantin kewirausahaan itu. Kenapa dibikin kantin kewirausahaan? Ketika kalian mau keluar dari sekolah, dari Pelita ini, kalian akan dicetak sebagai seorang wirausaha, itu aja. Nanti kalian bentuk, silakan bagian bendaharanya siapa, kalian siapa yang pegang nanti untuk penerima pesanan itu siapa, yang belanja juga siapa, bagian logistik siapa, semua itu kalian yang akan dikerjakan itu semua kalian itu. Setelah kalian menentukan menu, makanan dan minuman, silakan kalian bikin brosur, bikin player yang bagus, promo yang bagus supaya si siswa yang lain itu bisa minat ke kita itu. Itu yang daripada tema kantin kewirausahaan. Kalau misalkan nih, kamu jadi seorang wirausaha, terus kamu dapat keuntungan, kira-kira keuntungannya mau kamu pakai buat apa? Beli apa? Ditabung, oke. Save money gitu ya, ditabung. Terus yang lain? Mau buat apa? Jalan-jalan misalkan. Saya hobinya traveling, keuntungan mau saya pakai buat jalan-jalan. Ada lagi, di saat kamu berusaha ada tujuan yang ingin kamu capai, kira-kira ini uangnya nanti dari keuntungan buat apa gitu kan ya. Nah berarti bagaimana nih
nih cara kalian menggapai mimpi tadi. Nah, salah satunya dengan berwirausaha tadi. Kenapa kita dibuat program kantin kewirausahaan? Salah satunya adalah untuk tadi menggapai mimpi-mimpi kamu tadi. Oke, ini adalah HPP Perfect yang akan kalian jual. Nah, kira-kira kalian jual dengan harga segini apa enggak? HPP singkatan dari, silakan Dena. HPP itu apa? Harga. Ya, harga pokok penjualan atau harga pokok produksi. Ya, kan sebelumnya kalian sudah belajar tentang bagaimana merencanakan suatu usaha atau bagaimana kalian membuat proposal usaha. Nah, kemarin juga kalian sudah melaksanakannya di kantin kewirausahaan. Nah, kalau biaya tenaga kerja maksudnya adalah sebuah perusahaan itu ada gaji karyawan. Tapi kalau untuk perencanaan usaha kalian nih pada saat di kantin kewirausahaan, biaya tenaga kerja ini bisa termasuk ke dalam biaya ongkos pada saat kalian belanja ke pasar. Masukin aja. Dari 930.000 ini kira-kira menghasilkan berapa porsi? Oke, kita ambil contoh misalkan 930. Nah, menghasilkan misalkan 120 porsi ya. Bisa dong, di sini kita udah bisa nentuin harga jualnya berapa. Berapa coba? 930.000 dibagi 120 berapa? Satu porsinya. Berapa? 7.750. Ini harga pokok ya. Ini harga pokok. Harga pokok di sini ini 7.750. Kemarin jualan satu porsi berapa? Satu porsi berapa? 10.000. Oke, 10.000. Harga jualnya berarti 10.000 ya. Ini harga pokok ya, 7.750 per porsi. Ya betul memang. Kebetulan kan memang kita di program SMK Pelita Bu hari ini beberapa waktu lalu memang mengagendakan untuk bisa sharing. Ya di sini kami mengundang Ibu sebagai wirausaha yang pasti sudah sukses ya dengan berbagai macam usaha Ibu. Pengalaman sudah sangat luar biasa. Meminta untuk bisa sharing ilmu, sharing pengalaman kepada anak-anak karena kita lihat pembelajaran yang ada di sekolah kita anggap memang anak-anak sudah berwirausaha beberapa ya begitu. Apa yang harus kita tingkatkan kira-kira supaya anak-anak itu semakin giat ya, semakin semangat, semakin kreatif dan semakin minatnya semakin tinggi untuk berwirausaha. Itu bagaimana kira-kira ini sharing aja ya untuk evaluasi kita seperti ya. Kalau dilihat dari sisi anak ya, kemarin saya lihat itu mereka pertama memang sudah antusias, tinggal menumbuhkan mental saja ya, mental berani untuk melakukan action. Kan selama ini udah kebetulan saya tanya kelas 12 yang saya tahu ya, jadi artinya sudah 3 tahun mereka memberikan materi teori di dalam kelas. Nah itu kan sebetulnya teori itu sangat mudah sekali kita teori, tapi terkadang dinamika di lapangan itu tidak sesuai dengan harapan yang ada di dalam teori ya, karena kita akan menemukan berbagai hal yang mungkin tidak dipelajari artinya di dunia nyata yang ada. Namanya apa sih yang dirasakan oleh kalian selama melakukan proses kegiatan kantin kewirausahaan? Coba ada yang bisa ini memberikan refleksi. Sok, siapa namanya? Anissa. Anissa dari kelas berapa Anissa? 12 akuntansi 1. Oke, coba Kak Anissa tolong dijelaskan bagaimana coba. Menurut saya selama menjalankan kantin kewirausahaan pasti senang karena bisa membantu di wirausaha dan juga menambah ilmu. Terus dari situ juga kita bisa menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Walaupun sebelumnya mungkin memang masih banyak yang belum menggunakan metode ini, tapi kita belajar dan kita bisa memastikannya agar keuntungan dan modalnya juga tidak terlalu berlebihan atau kekurangan. Baik. Berapa? Terus kita juga harus hitung pengeluaran, terus harus kita harus kayak ke ini pasar tradisional gitu Bu. Jadi biar kita itu paham gitu pengeluaran kita akan berapa dan kita bisa menghitung HPP-nya di situ.
Oke, berarti kalau tadi disampaikan siapa namanya saya? Oke, kalau tadi disampaikan oleh Zahra, kita jadi bisa tahu, berpikir, menghitung. Nah, berarti dari situ muncul kembali ada profil pelajar Pancasila yang dinamakan dengan bernalar kritis, ya kan? Dari bernalar kritis yang tadinya kita nggak tahu, mungkin kita mau jualan mie, contohnya misalkan ya, jualan mie yang kita tahu mie goreng, mie direbus, modal 1.000 udah bisa kejual, misalkan seperti itu. Tapi dengan kita akhirnya belajar, dia belajar berpikir dengan dengan gaya, dengan struktur berpikir kritis, bernalar kritis. Jadi kita tahu ternyata dari kesempatan jualan mie ini bisa dikembangkan loh. Yang tadinya misalkan untungnya harusnya cuma 100 perak, tapi setelah dimodifikasi misalkan ya jualan mie jadi ditambahin daging atau Dan Bu, ada perubahannya karena kita semakin termotivasi. Apalagi dengan kemarin adanya Zoom mengenai kemasan ramah lingkungan, di situ Zahra mempelajari bagaimana caranya kita membuat kemasan yang menarik agar bisa diminati banyak orang sih, Bu. Bisa yang tadinya cup bisa jadi kita adain kayak ditempelin stiker kayak gitu, atau kita bikin kemasan dari kardus atau dari kertas lain. Dan itu pasti mempengaruhi sama daya jual ya, daya tarik penjualan ya. Ketika packagingnya lebih menarik, pasti kan orang-orang buat kue juga lebih tertarik ya, gitu ya. Kira-kira ada perubahan nggak setelah mendapatkan intensif dari guru? Ada. Deket ya. Nah, gimana? Ya, ada perubahan karena semakin banyak yang berani menjual dengan harga yang maksimal. Sekarang dengan HPP-nya juga udah dihitung, karena guru-guru juga ngasih pengarahan yang baik banget. Terus jadi kita bisa jualnya sesuai dengan yang harus ditetapkan di sekolah gitu. Berarti bisa lah ya kita simpulkan. Saya yang berwarna ini dari sebuah SMK juga. Saya kesannya itu jadi kita kayak lebih mandiri gitu buat berwirausaha. Terus kayak seneng bisa bekerja sama teman-teman. Terus pesannya kita kalau kerjasama nggak boleh egois, harus saling tolong menolong. Berarti muncul profil pelajar Pancasilanya ya, bekerja secara tim, ya kan? Lebih kreatif gitu ya, dan juga yang pastinya bisa lebih bernalar kritis. Karena adanya kantin kewirausahaan ini, kita menambah pengalaman lagi, dan sekiranya sudah lulus atau keluar dari sekolah ini bisa membuat berwirausaha sendiri. Berarti sudah ada minat ya? Sudah ada minat karena diberi. Terima kasih kepada SMK Pelita Ciampea yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi pengalaman khususnya di bidang wirausaha. Mudah-mudahan dari kegiatan kemarin yang sudah terlaksana itu bisa menjadi support yang baik untuk anak-anak semua dan juga memberikan suplemen bagi mereka untuk bisa lebih berani lagi dalam mengeksekusi ide-ide yang selama ini memang sudah menjadi impian mereka. Kemudian ditambah lagi dengan adanya program kantin kewirausahaan, ini menurut secara baik merupakan program yang sangat luar biasa, yang butuh penekanan khusus ya, yang butuh perhatian khusus. Kedepannya SMK Pelita Ciampea ini mempunyai karakter khusus yaitu di bidang kewirausahaan, dan selain itu juga kantin ini bisa menjadi wadah tempat untuk berkreasi, mengembangkan ide-ide kreatif mereka. Kemudian selain itu juga mereka di sini dituntut untuk bisa kerjasama secara tim. Dengan adanya kantin kewirausahaan, alhamdulillah memberikan motivasi kepada anak-anak untuk menumbuhkan jiwa wirausaha. Di mana anak dilatih untuk proses dari awal, dari mulai persiapan bahan baku, kemudian sampai mereka menjual produk. Dan di sini juga anak diberikan bimbingan oleh guru tamu untuk menentukan produk yang akan dipasarkan di lingkungan masyarakat Pelita atau di luar sekolah. Kemudian dari itu anak-anak juga sebetulnya termotivasi, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu bagaimana cara proses pembuatan produk, kemudian bagaimana cara menghitung harga pokok, kemudian bagaimana cara menghitung harga jual sampai ke pelaporan keuangan. Diadakannya kantin kewirausahaan itu untuk mencetak seorang menjadi seorang wirausaha yang handal. Jadi makanya program kantin kewirausahaan harus dilaksanakan oleh setiap siswa-siswi yang ada di Pelita ini untuk mencetak sebagai seorang wirausaha yang handal. Mungkin itu harapan dari kami dari program kantin kewirausahaan. Terima kasih. Saya Muhammad Idris, Kepala Program Kompetensi Keahlian Kuliner
ingin menyampaikan bahwa kegiatan kantin kewirausahaan di SMK Pelita Ciampea ini bertujuan tidak hanya meningkatkan semangat juang siswa dan siswi di dalam mengembangkan wirausaha, tetapi juga kantin kewirausahaan ini bertujuan untuk meningkatkan nalar kritis siswa dan siswi di dalam mengembangkan kewirausahaan, yaitu sifat gotong royong, kreatif di dalam mengelola keuangan yang telah dipertanggungjawabkan kepada siswa dan siswi untuk melaksanakan kegiatan kantin kewirausahaan ini. Dan alhamdulillah siswa dan siswi SMK Pelita Ciampea 1 ini telah melaksanakan kegiatan program kantin kewirausahaan dengan baik dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Rizkia Ramadhani dari kelas 12 AKL 3. Menurut saya dengan adanya kantin kewirausahaan ini dapat mengajarkan saya untuk belajar menghitung terutama dalam perhitungan HPP. Lalu selain itu dapat mengembangkan kreativitas kita untuk menciptakan berbagai produk. Semoga dengan adanya kantin kewirausahaan ini dapat menjadi bekal untuk kita semua menjadi wirausaha nanti. Perkenalkan, nama saya Irfan Renata Sukma. Saya dari kelas 10 MPLB 6. Saya di sini sebagai customer dari kantin wirausaha SMK Pelita Ciampea. Menurut saya sebagai customer dari kantin wirausaha SMK Pelita Ciampea, saya bisa merasakan makanan para siswi SMK Pelita Ciampea yang memiliki ciri khas dan kreativitasnya masing-masing, dan juga ramah di kantong para siswa. Dengan adanya wirausaha, saya berharap sebagai customer bahwa siswa-siswi lebih kreativitas lagi dalam membuat jajanan dan juga lebih ramah di kantong untuk para siswa. Baik, Bapak Ibu semuanya, itulah yang bisa kami ceritakan, bisa kami bagikan melalui prakarsa perubahan yang ada di SMK Pelita 1 Ciampea yang mengusung tema mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis, kreativitas, dan juga bekerja secara tim dalam program kantin kewirausahaan. Sangat diakui dan sangat diyakini bahwa dari program ini masih banyak tahap yang harus kami sempurnakan terlebih lagi untuk bisa menciptakan suatu prakarsa yang lebih baik lagi di dalam proses kantin kewirausahaan. Maka oleh karena itu untuk program selanjutnya yang membutuhkan waktu lebih lama, saya yakin kami akan bekerja dan lebih berkolaborasi kembali dengan tim di sekolah untuk menciptakan prakarsa-prakarsa perubahan lainnya yang bisa membantu proses peningkatan kemampuan bernalar kritis siswa maupun bekerja secara tim di dalam program kantin kewirausahaan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan waktunya. Semoga kegiatan dari program prakarsa perubahan ini bisa membawa SMK Pelita Ciampea 1 Kabupaten Bogor menjadi lebih baik lagi dari segala hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.